Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 3 Karangbaru. Hari ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara mendaftar ulang di SMK Negeri 3 Karangbaru. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, tolong jangan mendaftar lebih dari satu kali dengan nama yang sama, akun yang sama, dengan biodata yang sama. Cukup satu kali saja, karena berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya ada siswa yang mendaftar lebih dari satu kali seperti ini ya. Yang merah-merah ini mereka mendaftar lebih dari satu kali, sehingga membuat saya menjadi bingung yang mana yang data yang benar gitu. Oke, baiklah. Pertama muncul seperti ini ya, kalian langsung saja isi email di sini, email yang aktif. Bisa langsung juga di copy di sini juga boleh ya, tidak ada masalah. Lalu nama lengkap, buat misalnya namanya Chandra Halim, misalnya di akte dan di KK ya, harus sama ya. Kalian boleh melihat di akte dan di KK. Di akte, kalau berbeda namanya di akte dan di KK, kalian harus perbaiki. Ya, perbaikinya di Dukcapil. Lalu jenis kelamin juga harus pastikan sama di akte dan di KK. Terkadang kadang-kadang ada orang yang jenis kelaminnya di KK itu salah. Oke, next, lanjut. Tempat lahir sesuai juga dengan akte kelahiran. Dan tahun, tanggal, bulan lahir juga harus sama sesuai dengan di akte kelahiran. NISN. Nah, NISN ini masih banyak siswa yang bingung NISN itu apa. Nomor induk siswa nasional, jumlahnya 10 digit. Ya, kalau yang jumlahnya 4, 5 itu nomor induk siswa NIS yang dikeluarkan dari sekolah. Tapi kalau NISN itu yang mengeluarkan adalah pemerintah ya. Bisa diklik contohnya di sini. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini NISN 10 digit angka, kalian isi. Boleh cara melihatnya itu di raport kalian atau di ijazah SMP atau di ijazah SD. Oke, NIK juga ngeceknya di KK ya, kartu keluarga. NIK bukan nomor KK, tapi NIK kamu. Ya, setelah nama kamu ada NIK-nya di situ. Ditulis, diketik di sini. Jumlahnya 16 digit. Lalu upload ijazah SMP atau SKL, surat keterangan lulus atau surat keterangan menyelesaikan ujian, di-scan dan bisa dibaca. Jika belum ada, silakan dikosongkan saja. Oke, sekedar informasi tambahan, maksimal filenya itu 1 MB. Biasanya kalau orang yang memfoto menggunakan handphone itu kapasitasnya akan membesar sekitar 5 atau 6 MB. Jadi caranya harus dikecilkan, dikompres ukurannya. Caranya bagaimana? Silakan cek di Google, di YouTube, semuanya ada tutorialnya. Ini juga ya, upload KK harus jelas yang bisa dibaca, fotonya dari atas seperti ini atau di alat scanner juga bisa. Dan pas foto itu sebenarnya begini ya, bukan foto 3x4 itu yang sudah dicetak lalu difoto lagi, bukan, tetapi filenya. Di zaman sekarang ini kan kita kalau foto ada file. Nah, filenya itulah yang diupload di sini. Kalau ukurannya masih terlalu besar, silakan dikompres. Kalau bingung cara mengkompresnya, kirim aja ke orang pakai WA. Nanti kirim kembali ke kita, di-download. Itu biasanya filenya mengecil, atau di screenshot dari handphone lalu diupload. Ya, agama juga wajib diisi, alamat jalan rumah kalian saja. Kalau rumahnya nggak ada jalan, ya buat aja jalan Medan Banda Aceh atau jalan Banda Aceh Medan atau jalan apa gitu, pokoknya harus ditulis. Lalu dusun juga, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos. Tempat tinggal, ini silakan dipilih, bersama orang tua kah, wali kos, asrama dan lain sebagainya, silakan diisi. Moda transportasi, apakah jalan kaki, naik kereta api, naik ojek, naik kuda, naik sepeda motor, mobil dan lainnya. Pilihannya hanya ada di sini. Mungkin kalau kalian naik helikopter nggak ada ya di sini ya. Jadi pilihan yang ada di sini saja. Anak keberapa dilihat di akte kelahiran. Di situ tertulis kalian anak keberapa. Apakah penerima KPS? Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Apakah punya KIP? Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Oke. Lalu apakah Anda layak mendapatkan PIP? Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Biasanya dari SMP itu sudah pernah mendapatkan, di SMA atau di SMK kita usulkan kembali. Oke, input nomor kartu PIP jika layak. Jika tidak, abaikan saja. Ini lagi sekedar informasi bagi kalian yang
tidak memiliki kartu PIP, bisa dicek di PIP Kemdikbud ya, cek mandiri saja di sini situsnya. Nah, di bagian sini nih, ketik NISN kalian dan NIK kalian, nanti akan muncul secara otomatis di sini. Kalau memang kalian terdata di pemerintah sebagai penerima PIP, ya cek di sini, nanti kartunya bisa di-download. Saya tidak bisa mencontohkan karena saya tidak ada NISN dan NIK dari siswa, ya, dan itu privacy ya, saya tidak bisa mempublikasikan di sini. Intinya kalau ingin cek bisa di sini, oke? Lalu upload kartunya di sini kalau ada, kalau nggak ada dicek di tempat yang saya katakan tadi. Lalu nama ayah kandung, nik ayah, jika ayahnya sudah meninggal kosongkan saja. Lalu tahun lahir ayah, walaupun ayahnya sudah meninggal, mohon maaf, kan tahun lahirnya tetap ada ya. Pendidikan ayahnya juga tetap ada, harus diisi. Pekerjaan ayah, kalau sudah meninggal bisa dipilih di sini sudah meninggal. Cukup mengisinya satu saja. Walaupun misalnya ayahnya banyak kerjaannya, tapi cukup satu saja ya. Penghasilan ayahnya kalau sudah meninggal dikosongkan, tidak berpenghasilan. Kalau masih berpenghasilan silakan dibuat kisaran dari pilihan yang ada di sini. Nama ibu kandung juga kalau sudah meninggal tetap diisi, tidak perlu menggunakan almarhum, tetap isi nama lengkapnya saja. Ayah juga tadi begitu ya, kalau misalnya ayahnya sudah meninggal tidak perlu diisi pakai almarhum, tetap diisi saja. Nanti di sini ada pekerjaan ibu ya, sudah meninggal. Nah, pilih sudah meninggal. Kalau belum ya pilih apa pekerjaannya. Pilihan pekerjaan hanya ada di sini. Tidak bisa di luar dari ini karena ini ketentuan dari Dapodik ya. Lalu penghasilan ibu juga kalau tidak ada bilang tidak ada. Nomor handphone yang bisa dihubungi. Tinggi badan kamu saat ini, berat badan kamu saat ini, jarak rumah ke sekolah kurang dari 1 kilo atau lebih dari 1 kilo. Buat dalam satuan kilometer atau meter. Kalau rumah kalian 20 km, buat 20 km. Oke, jumlah saudara kandung berapa? Kalau saudara kandung ada 10, buat 10. Ada 1, buat 1. Ya, sekolah asal. Nah, sekolah asal ini tulis nama sekolahnya yang lengkap. Misalnya SMP Negeri 1 Karangbaru. Buat seperti ini. Ya, kalau kalian dari MTS, buat MTS. Misalnya MTS apa? MTS Al Mukmin misalnya. Ya, apa gitu, MTS apa, pokoknya ditulis yang jelas, yang lengkap. Bisa cek di raport atau di ijazah SMP ya. NPSN, nah NPSN itu nomor pokok sekolah negeri. Jadi semua sekolah itu ada NPSN-nya. Tinggal ketik di Google aja kalau kalian nggak tahu. Misalnya NPSN SMP Negeri 1 Karangbaru. Nah, muncul nih ke semuanya lengkap. Ini NPSN-nya. Pastikan kemari. Oke? Ini desa sekolah ya, bukan desa kamu ya. Alamat sekolah kamu di mana, desanya mana, kecamatannya mana, kabupatennya mana, provinsinya mana. Lalu program keahlian yang kamu pilih. Misalnya kamu yang pertama pilih busana atau kecantikan atau kuliner atau perhotelan, terserah. Pilihnya satu saja yang di sini. Lalu yang kedua kamu pilih. Lalu submit. Selesai. Oke? Jika ada pertanyaan boleh cek di kolom komentar atau ke kontak person kami di bio di Instagram SMK Negeri 3 Karangbaru. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.